Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisuci Wulandari, Unit 2, Semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan PGMI IAIN Langsa. Dosen pengampun, Yustijar MPDI. Pola dakwah Nabi di Madinah. Langkah dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam kehidupan masyarakat di Madinah. Setelah Nabi tinggal di Madinah, Nabi bersama sahabat dan para penduduk melakukan berbagai hal untuk memajukan masyarakat muslim Madinah. Di sini terdapat 9 langkah dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang pertama, mempererat persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di mana kaum Muhajirin merupakan kaum pendatang, sedangkan kaum Ansor merupakan kaum penolong. Jadi, cara ini dilakukan Nabi untuk mengukuhkan umat Islam di Madinah, dan persaudaraan didasarkan pada agama, bukan kesukuan. Contohnya, misalnya Nabi mempersaudarakan Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid. Mereka merupakan bekas budak. Yang kedua, melakukan upaya perbaikan akhlak pengikutnya. Pada saat itu, sahabat masih mewariskan mental jahiliyah sebagai upaya untuk melakukan proses transformasi sosial di tengah masyarakat Madinah. Beliau menekankan bahwa setiap sahabatnya untuk bersikap sopan, saling menghormati, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya dan bukan dengan meminta-minta, serta harus membantu tetangga yang membutuhkan tanpa memandang agama dan suku. Yang ketiga, membuat kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, di mana cara ini dilakukan untuk menciptakan rasa damai bagi masyarakat Madinah, muslim maupun non-muslim. Nabi membuat peraturan yang disebut dengan Piagam Madinah. Isi piagam tersebut ada 3. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum Yahudi akan hidup berdampingan dengan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka yang lain wajib membantu. Dan yang ketiga, yang terakhir, apabila terjadi perselisihan antara keduanya, penyelesaian diserahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pelaku pemimpin tertinggi di Madinah. Yang keempat, perjanjian bantu-membantu. Penduduk Madinah sesudah hijrah itu terdiri dari 3 golongan, yaitu kaum muslimin, bangsa Yahudi, dan bangsa Arab yang belum menganut agama Islam. Rasulullah menciptakan suasana bantu-membantu dan sifat toleransi antara golongan tersebut. Kelima, membangun Masjid Nabawi. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah Masjid Nabawi. Di sini, masjid dibuat sebagai tempat ibadah dan tempat dakwah Islam, namun juga berfungsi sebagai tempat musyawarah kaum muslimin, bahkan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Yang keenam, membuat jalur perdagangan. Nabi Muhammad beserta umat Islam membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan antara lembah yang satu dengan lembah yang lainnya. Yang ketujuh, meletakkan dasar-dasar pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Terbentuknya masyarakat baru Islam, maka Nabi Muhammad SAW untuk memerangi musuhnya membentuk pasukan tentara. Selain itu,
Juga Nabi meletakkan dasar-dasar untuk mengembangkan masyarakat Madinah, yaitu di bidang pemerintahan. Diterapkan prinsip musyawarah atau demokrasi dalam memutuskan masalah itu dalam bidang pemerintahan. Sedangkan bidang ekonomi dan perdagangan koperasi di sini diterapkan atas asas koperasi, yaitu tiap muslim harus saling membantu. Sedangkan untuk mengembangkan ekonomi, Nabi mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga pembendaharaan negara. Dan dalam kehidupan permasyarakatan diterapkan pula asas keadilan, harus saling tolong-menolong. Memperhargaan persamaan hak dan kewajiban sesama muslim dan tidak ada perbedaan pangkat, harta, dan keturunan. Harus mengasihi dan memelihara anak yatim dan menyantuni janda-janda. Yang ke-8, memerintahkan pengeluaran zakat. Pada tahun Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan. Besar zakat ini adalah 1 sekurma, tepung, keju atau kismis, dan setengah gandum. Berlaku untuk setiap muslim, baik budak, orang merdeka, laki-laki atau perempuan, baik muda maupun tua, dan dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Id. Yang 9, memerintahkan mengeluarkan jizyah atau pajak. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jizyah atau pajak yang dibebankan kepada orang muslim dan non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai perlindungan jiwa, harta milik, atau kebebasan menjalankan ibadah, atau pengecualian dari wajib militer. Besar pajak adalah 1 dinar atau per tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu membayar, perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semuanya yang menderita penyakit dibebaskan dari jizyah atau pajak tersebut. Dengan demikian, kota Madinah merupakan kota terbesar di Jazirah Arab dengan kemegahan yang ditampilkannya. Pada masa ini, masyarakat muslim berkewajiban menjadi masyarakat berkembang. Pada masa ini, masyarakat muslim berkembang menjadi masyarakat besar dan menjadi pusat kegiatan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Baiklah, dari pembahasan pola dakwah Nabi di Madinah dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para penduduknya melakukan berbagai hal untuk memajukan masyarakat Madinah, dan beliau membuat 9 langkah dakwah. Yang pertama itu mempererat persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansar. Kedua, melakukan upaya perbaikan akhlak pengikutnya. Yang ketiga, membuat kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Yang keempat, perjanjian bantu-membantu. Kelima, membangun Masjid Nabawi. Keenam, membuat jalur perdagangan. Ketujuh, meletakkan dasar-dasar pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Ke-8, memerintahkan pengeluaran zakat. Dan yang terakhir, memerintahkan pengeluaran jizyah atau pajak. Pesan buat para penonton, semoga kita bisa meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.